Halo teman-teman semua. Kami dari kelas A12. Nama kelompok kami yaitu Cemara. Kami beranggotakan 5 anggota, yaitu yang pertama Nelistasya Patebong, kemudian yang kedua Riana Tulu Allo, kemudian yang ketiga yaitu Maria Sedan, kemudian Shevi, dan yang paling terakhir yaitu Yela Ala. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang emosional pada perkembangan peserta didik. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih pengertian dari emosional itu? Menurut kelompok kami, pengertian dari emosional adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cara menunjukkan perasaan emosi. Kemudian, emosi sendiri ya kami artikan sebagai respon terhadap kejadian yang menimpa kita, baik itu senang, sedih, atau khawatir. Menurut Goleman, emosi sendiri adalah kegiatan yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, nafsu di setiap keadaan mental yang hebat, yang sifatnya itu meluap-luap. Jadi Goleman berpendapat bahwa kegiatan ini berkaitan dengan cara kita berpikir atau berperasaan. Kemudian menurut Kaplan, emosi sendiri Kaplan mengartikan sebagai suatu keadaan yang terangsang atau terasa dari organisme yang mencakup adanya perubahan-perubahan yang didasari yang sifatnya itu mendalam atau sifatnya dari adanya perubahan perilaku. Kemudian menurut Crow and Crow, pada saat terjadi emosi seringkali terjadi adanya perubahan-perubahan pada fisik, antara lain yaitu seperti reaksi elektris pada kulit meningkat bila terpesona, atau peredaran darah bertambah cepat bila marah. Kemudian jika terkejut, denyut jantung bertambah cepat. Kemudian jika kecewa, terjadi adanya pernapasan panjang. Kemudian yang kelima yaitu pupil mata membesar jika marah. Kemudian liur mengering kalau takut atau saat dalam tegang. Kemudian bulu roma berdiri kalau takut. Kemudian otot menegang dan bergetar saat ketakutan atau tegang. Kemudian yang terakhir yaitu komposisi darah akan ikut bertambah karena adanya emosi yang menyebabkan kelenjar-kelenjar pada tubuh kita itu lebih aktif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi siswa antara lain pola asuh, jenis kelamin, proses pembelajaran di dalam kelas yang berkaitan dengan guru dengan peserta didik, kemudian status ekonomi dan kondisi fisik. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa emosi itu dapat berupa sedih, takut, senang, terharu, jijik, khawatir, atau bahkan cemburu. Nah, kalau kesedihan di sini diartikan sebagai suatu penurunan suasana hati. Kalau senang adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kesenangan, baik itu dirasakan dari lewat cinta atau kepuasan atau kenikmatan, ataupun bisa dirasakan dari kegembiraan. Nah, kalau jijik ini adalah suatu emosi, biasanya terkait dengan hal-hal yang dianggap tidak bersih atau dapat berupa pemikirannya itu dapat menular atau erat kaitannya dengan kata tidak bersih. Kemudian terkejut sendiri adalah sebuah gangguan yang mendadak. Adapun ciri-ciri perkembangan emosional. Nah, ciri-ciri perkembangan emosional yang di sini kami menjelaskan ada 2, yaitu perkembangan emosional pada anak dan perkembangan emosional pada orang dewasa.
Emosi pada anak, ciri-cirinya yaitu berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Kemudian dapat diketahui jelas karena emosinya itu dapat kita tahu dari tingkah lakunya. Kemudian emosi pada anak itu kita bisa lihat karena itu nyata dan lebih sering terjadi dalam dunia pendidikan, khususnya pada anak-anak. Kemudian emosi pada orang dewasa. Emosi pada orang dewasa ini kebalikannya dari emosi anak, karena emosi pada orang dewasa itu berlangsung lebih lama, kemudian sangat jarang terjadi dan sangat sulit diketahui karena orang dewasa sangat pandai menyembunyikan emosinya. Adapun cara mengatur emosi pada peserta didik, seperti memberikan perilaku yang baik, seperti menghargai pendapat peserta didik atau memberikan penghargaan atas pencapaian yang dilakukan oleh siswa. Kemudian membiasakan anak bekerja sama seperti memberikan tugas kelompok, kemudian membantu anak dalam mengendalikan emosi, kemudian mengembangkan rasa percaya diri seperti memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu, kemudian mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. Jadi, adapun pengertian dari perkembangan emosional pada peserta didik. Jadi, perkembangan emosional anak adalah salah satu tahap tumbuh kembang anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosinya sendiri. Jadi, perkembangan emosional anak ini dikaitkan dengan interaksinya dengan sesamanya atau dengan teman sekolahnya. Simpulkan bahwa faktor-faktor perkembangan emosi itu yaitu faktor kepribadian, cuaca, stres, aktivitas sosial, faktor olahraga, faktor usia, ataupun faktor gender. Kegiatan belajar juga turut menunjang perkembangan emosional. Nah, metode belajar yang menunjang perkembangan emosional antara lain belajar dengan coba-coba. Anak SD sangat senang belajar dengan coba-coba untuk mengekspresikan emosi dalam bentuk perilaku yang memberikan pemuasan terbesar kepadanya dan menolak perilaku yang memberikan pemuasan sedikit atau sama sekali tidak memberikan kepuasan. Dalam mengembangkan kecerdasan emosional, guru berperan sebagai penasehat, motivator, pendidik, serta fasilitator. Nasihat diberikan kepada siswa dalam mengenali dan mengelola emosi diri. Motivasi yang diberikan pada siswa di kelas ketika dalam keadaan sedih. Peran guru dalam perkembangan emosional peserta didik seperti nasihat yang diberikan pada siswa dalam mengendalikan dan mengelola emosi, dapat kita simpulkan bahwa guru berperan sebagai penasehat, motivator, pendidik, dan fasilitator. Adapun pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan fisik individu. Pertama, memperkuat semangat apabila orang merasa puas atau senang atas hasil yang dicapai. Kemudian yang kedua yaitu melemahkan semangat jika timbul rasa kecewa. Kemudian yang ketiga yaitu menghambat dan mengganggu konsentrasi belajar jika mengalami ketegangan emosi. Kemudian yang keempat yaitu terganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan rasa iri hati. Kemudian yang terakhir yaitu keadaan emosional semasa kecil dapat juga mempengaruhi sikap di kemudian hari.
interaksi sosial, yaitu belajar dengan di bawah bimbingan dan pengawasan, kemudian belajar melalui pengondisian, kemudian belajar dengan coba-coba sesuai dengan yang kami jelaskan di awal tadi, bahwa belajar dengan mencoba-coba meyakinkan kepada peserta didik bahwa mereka bisa dan mereka pasti bisa melakukan sesuatu itu atau dapat mengendalikan emosinya sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian yang keempat yaitu belajar dengan cara mempersamakan diri. Jadi maksudnya belajar peserta didik itu belajar menyesuaikan emosinya sesuai dengan kondisi dan situasi di mana mereka berada. Emosional dan perasaan adalah dua hal yang berbeda. Emosional dan perasaan merupakan suatu gejala emosional yang secara kualitatif berkelanjutan, akan tetapi tidak jelas batasannya. Karakteristik perkembangan emosional. Karakteristik perkembangan emosional masa peserta didik adalah masa yang penuh badai dan tekanan. Ketegangan-ketegangan emosional meninggi karena perubahan fisik dan kelenjar. Rata-rata perkembangan emosional para peserta didik akan menjadi tinggi karena mereka sedang berada di bawah tekanan sosial dan juga mereka sedang menghadapi kondisi baru, sedangkan semasa kecil mereka kurang mempersiapkan diri. Upaya dalam mengembangkan perkembangan emosional peserta didik. Peran orang tua dalam membentuk perkembangan emosi anak salah satu aspek pertumbuhan anak yang penting untuk dikontrol karena perkembangan emosi. Emosi dapat mendorong munculnya perilaku dan saat anak belum mampu untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan, inginkan ataupun berpikir, perilaku inilah yang merefleksikan apa yang terjadi di dalam anak. Contohnya, anak yang menangis ketika mainannya direbut, tangisan yang ia keluarkan membuat orang di sekitarnya mengetahui bahwa ia tidak suka jika mainannya diambil. Namun pada beberapa situasi yang ekstrim, emosi yang tidak terkontrol juga memunculkan perilaku seperti merujuk berlebihan. Bahkan dalam beberapa kasus, anak dapat menjauhkan diri dan meronta-ronta di tempat umum. Manfaat dari mempelajari emosional peserta didik. Pertama, mengenal dan mengendalikan emosi. Kedua, belajar mengenal emosi orang lain dan melahirkan empati. Ketiga, perkembangan emosi yang baik berdampak pada sosial yang baik. Keempat, memberikan kesempatan pada guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kelima, membuat anak merasa dihargai. Mengenal emosi adalah salah satu dari komponen yang penting yang harus dimiliki sendiri dalam diri seseorang. Dari mengenal, kemudian belajar untuk mengendalikan di sini ketika Anda sudah mampu mengenal emosi sendiri. Cara yang baik untuk menyalurkan emosi tersebut. Di sini mengendalikan bukan berarti persepsi, melainkan menyalurkan emosi yang ada pada sesuatu yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Anak bisa saja mengidentifikasi emosi mereka melalui marah dalam dirinya. Saat umur 7-8 tahun, anak-anak biasanya lebih sering bermain daripada berdiam diri di rumah. Belajar mengenai emosi orang lain dan melahirkan empati ketika berhasil mengenal emosinya sendiri, secara otomatis anak-anak juga mampu untuk mengidentifikasi emosi-emosi tersebut pada orang lain. Peka terhadap perubahan fisik pada orang lain karena emosi dalam diri orang lain tersebut, akan menyadari bahwa
temannya sedang sedih karena menunjukkan ekspresi yang borong dan cemberut. Hal ini kemudian akan mendorong anak pada sikap empati, yaitu dengan cara bertanya dan menawarkan bantuan. Guru dapat menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang lebih kondusif. Zona emosi memungkinkan guru untuk memantau masing-masing siswanya selama di sekolah. Hal ini akan memudahkan guru dalam memilih perlakuan yang tepat agar proses pembelajaran berlangsung lebih kondusif bagi seorang anak. Bagi seorang anak, guru juga akan mampu melakukan evaluasi metode pembelajaran yang dia pakai sehingga dapat memotivasi guru untuk memberikan metode-metode pembelajaran yang terbaik setiap harinya. Emosi adalah salah satu fitur yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kadang-kadang emosi ini tidak diberlakukan secara baik atau sebagaimana mestinya, dan lebih sering depresi, apalagi jika kita berbicara mengenai emosi ketika marah dan sedih, kecewa, padahal semua emosi itu penting. Emosi memungkinkan anak-anak untuk merasa lebih dihargai, karena di sana dia boleh menggunakan emosi apa saja yang ia rasakan. Itulah beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan sederhana dalam zona emosi dan atau mempelajari emosional emosi peserta didik. Adapun proses perkembangan emosional anak SD. Kelas 1 SD umur 6-7 tahun memiliki ciri-ciri proses perkembangan emosionalnya itu: kelas 1 SD berbagai tombak perkembangan sosial emosi. Anak yang muda umumnya lebih dicapai adalah mudah bertengkar dan baikan dengan temannya, juga mulai sering berkomentar tentang temannya. Kemudian mudah tersinggung perasaannya, tetapi juga mulai bisa mengerti perasaan orang lain, selalu ingin menyenangkan orang lain, dan selalu ingin menjadi nomor satu. Bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, dan mulai mencari celah dengan aturan supaya bisa mendapatkan keinginannya. Kemudian tumbuh kesadaran akan pandangan orang lain terhadap dirinya. Kelas 2 dan kelas 3 SD umur 7-9 tahun. Sebagian besar anak akan menunjukkan perkembangan sosial emosionalnya seperti mulai suka menjadi bagian dari suatu kelompok, kemudian bisa membedakan fakta, fiksi, dan fantasi, dan menunjukkan perubahan emosi ekstrim tetapi cepat kembali lagi seperti sedia kala. Kemudian mulai melihat dunia kesehariannya dari berbagai sudut pandang berbeda, semakin menyadari pandangan orang lain tentang dirinya, dan mulai berbagi rahasia dan candaan dengan temannya, dan ingin bersikap baik tetapi belum cermat dalam mengikuti perintah. Kelas 4-5 SD umur 9-11 tahun lebih bisa mengendalikan emosi, tetapi masih sering mengalami mood dan rasa tidak percaya diri. Kemudian mulai pandai mengatasi konflik dan bernegosiasi, dan mulai mengetes sejauh mana mereka bisa mengubah batasan dan aturan yang sudah ada. Mulai banyak mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, memiliki hubungan pertemanan yang lebih kompleks, dan memahami bahwa hubungan pertemanan bukan sekitar tentang pertemanan minat, dan mulai tertarik pada teman lawan jenis atau pura-pura tertarik pada teman lawan jenis agar diterima oleh teman sebayanya. Kemudian umur kelas 6 SD
umur 11-12 tahun sangat peduli dengan pandangan orang lain tentang dirinya, tetapi juga meyakini kalau pengalaman dan emosinya tidak dialami oleh orang lain, tetapi bisa membaca dan bisa memahami emosi orang lain, kemudian mampu menentukan sudut pandang dalam melihat suatu masalah dan mulai bisa mengendalikan reaksi terhadap suatu hal dan boleh bisa menempatkan dirinya di berbagai situasi dan lingkungan berbeda. Itulah pemaparan kami tentang perkembangan emosional peserta didik